Songkok atau kopiah adalah perlengkapan sholat bagi laki-laki muslim Indonesia, terutama di Jawa. Seiring waktu, fungsinya meluas tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk acara resmi dan simbol kebangsaan. Songkok atau kopiah yang dipopulerkan oleh Presiden Soekarno telah menjadi identitas nasional yang penting bagi Indonesia, dan para pengrajin di Gresik turut serta dalam menjaga identitas ini melalui produksi songkok berkualitas hingga sekarang. Salah satu contohnya, Angsa Emas Group. Songkok Angsa Emas didirikan oleh Bapak Haji Muhammad Subandi pada tahun 1986 di Gresik, Jawa Timur. Memiliki beberapa macam merek meliputi yaitu 1. Angsa Emas, 2. Air Zam-Zam, 3. Al-Arif, 4. Yatawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang bersama Mbak Nurul. Ya, perkenalkan saya Bianca Dianati Rosidi dengan 2301033 dan rekan saya. Saya Muhammad Diapisti dengan NIM 2503013. Dan saya Muzamil Riko Hernanda dengan NIM 250301121. Di sini kami akan melakukan wawancara tentang tugas bisnis creation, yaitu wawancara sosok entrepreneur lokal di Kota Gresik. Boleh Mbak perkenalkan sedikit profil atau biografi, mungkin dari latar belakang atau riwayat pendidikan. Nama saya Nurul. Untuk latar belakang pendidikan saya dulu itu prodi kimia, S1 kimia murni di Universitas Negeri Malang. Untuk bisnis ini sendiri yaitu songkok dengan merek Angsa Emas. Sebenarnya mereknya bermacam-macam, tapi kita membawai Angsa Emasnya aja gitu ya. Nah, untuk Angsa Emas sendiri itu bisnis turunan dari ayah saya, di mana Angsa Emas itu didirikan sama ayah saya pada tahun 1980-an. Saya belum lahir. Kemudian pada tahun 2015 ayah saya meninggal, dan itu langsung saya menggantikannya sampai sekarang ini gitu. Baik, melanjutkan pembahasan tentang perjalanan karir Pak ya. Nah, di setiap usaha itu pasti ada yang namanya proses untuk mencapai di titik usaha tadi. Itu boleh nggak Mbak ceritakan perjalanan karir dari Mbaknya dan usahanya? Oke, jadi gini, pertama itu kan ayah saya ya, ketika tahun 2015 langsung saya menggantikan, dimana waktu itu bahan songkok itu memang lagi minim-minimnya, dimana di setiap toko itu tidak ada. Nah, sedangkan waktu itu saya bekerja di salah satu perusahaan swasta, yaitu di bagian ekspor dan impor. Gitu. Ketika saya cari bahan, itu tuh tidak ada, kosong gitu di toko-toko. Lah, apa sih penyebabnya bahan ini sampai tidak ada? Akhirnya kita searching kayak gitu. Oh, penyebabnya seperti ini. Sehingga akhirnya kita impor sendiri bahan dari Korea. Nah, basic saya kan memang ekspor impor, meskipun saya kuliah di jurusan kimia, tidak ada hubungannya sama sekali kan gitu ya. Lah, semuanya itu harus kita harus belajar terus menerus kan. Lah, kita belajar di perusahaan swasta itu saya dipegangi ekspor impor, sehingga untuk pelajaran di ekspor impornya itu saya pakai di sini. Yang pertama, untuk bahan itu kita impor sendiri, sehingga jauh lebih murah daripada beli di lokalan sini gitu. Terus habis itu ketika ayah dulu itu kirim 6 bulan baru uangnya cair kan gitu ya. Lah, kita sebagai anak muda kayak gitu kita nggak bisa seperti itu, maka dari itu kita gebrakan, kita pemasaran lagi, kita sempat jalan di Tanah Abang, di Bandung, dimanapun itu kita nggak apa-apa harga rendah, maksudnya dengan margin yang sedikit, tapi itu untuk pembayaran cash. Setidaknya itu barang datang 1 minggu baru pembayaran, daripada barang datang 7 bulan baru keluar uang. Saya nggak mau itu, karena apa? Memperhambat dari cash flow saya kan kayak gitu. Nah, kalau barang itu dikirim terus habis itu kita menerima uang, berarti kan cash flow saya kan lancar kan gitu. Nah, waktu itu saya door to door seperti itu ke toko-toko, maksudnya ke agen, karena kalau ke toko itu kan kerjanya cuma sedikit, maksudnya itu
ordernya itu kuantitinya hanya sedikit daripada di agen. Kalau di agen kan lebih banyak kan gitu kan. Jadi kita punya pekerja, dia bisa kerja terus, yang penting kuantiti. Kita seperti itu, margin dikit, kuantiti terus-terusan, daripada margin banyak, kuantitinya cuma nggak seberapa. Jadi kita ikut sistemnya orang Cina mungkin ya, jadinya margin dikit, yang penting terus-terusan itu. Sehingga waktu itu kita bisa lancar untuk cash flow itu. Nah, itu kan membahas soal bahannya, bahan buat produksi songkok. Ini yang kita bahas itu tentang songkoknya. Itu gimana sih Pak perjalanan tentang songkok angsa emas yang semakin besar? Nah, seperti yang saya katakan tadi, angsa emas dibangun pada tahun 1980-an. Ketika 2015 ayah meninggal, saya yang megang. Lah, ketika saya yang megang, itu kan semuanya saya rubah. Dimana sistemnya ayah penjualan itu tempo, saya harus cash. Dimana ayah beli di pasaran, saya impor sendiri. Jadi di situ kan adanya perubahan, ya kan? Dari pembelian kita langsung impor. Dimana impor tuh tidak mudah kayak gitu. Lah kita impor sendiri, bahan-bahan kita impor sendiri kayak gitu. Kita harus tangan pertama, sehingga kita jual juga bisa harga bersaing. Terus habis itu cash flow kita sehat kayak gitu. Ya artinya itu kita bisa berdiri di kaki sendiri kayak gitu. Bukan kita kayak gitu ya. Nggak butuh sih, nggak tergantung pada modal orang lain seperti itu, kayak perbankan kayak gitu. Kita nggak pakai perbankan sama sekali, sehingga kita berdiri di kaki sendiri ya, sehingga kita itu kuat kayak gitu. Ketika kuat ya udah, kita mau bisnis apapun kalau seandainya modal kuat, insya Allah kuat aja kan gitu ya. Berarti ini Mbak ya, itu perjalanan karir buat mengembangkan yang namanya bahan sendiri, membuat usaha lebih ke tadi Pak yang punya bahan sendiri itu semuanya bermodalkan dari hasil profit songkok tersebut tanpa melibatkan perbankan. Jadi kan ketika gini contohnya ya, yang berada di pasaran sekarang aja, ayah saya dulu bahan tempo, jelasnya kalau bahan cash dan bahan tempo itu harganya sudah beda kan gitu ya. Atau bukan tempo di sini, kita pinjem bank, setiap bulan kita membayar bunga. Sedangkan kalau seandainya ke orang, katakanlah bahan harganya 10.000, kita tempo berapa? 7 bulan, harganya jadi 17.000 kan kayak gitu ya. Lah sedangkan kita langsung dari sana, ini udah ada profit di sini. Lah kita langsung dari sana, berarti kan kita save kayak gitu. Kemudian kita produksi terus kita jual. Lah setidaknya di bawah dari kayak gini ya, 17.000 kan kita kelola, kita jual harganya 50.000 katakanlah. Kalau kita jual 45.000 dengan cash kayak gitu, kita untung banyak gitu loh, daripada 50.000 17 kita ngaplo kan gitu kan. Lah ketika untung kita sudah dapat untung kayak gitu ya, untung dari bahan kita sebagai tangan pertama kayak gitu. Kita juga di pasaran kita diuntungkan dengan cash flow nggak macet kayak gitulah. Itu yang jadi modal kita seperti itu. Jadinya kan perbedaan dari sistem ayah saya dan saya itu memang jauh berbeda gitu. Tadi kalau bicara soal pemasaran Bu ya. Nah, pemasaran yang dilakukan Ibu sekarang ini seperti apa Bu? Apakah menggunakan toko manual atau dengan online juga? Atau dua-duanya? Kalau online tuh biar distributor saya yang online, kalau saya tidak gitu. Jadi kita menyasar ke agen besar, karena kalau agen besar itu pemesanan itu rutin setiap bulan
Lah nanti dari agen nanti turun ke distributor nanti turun di toko-toko kayak gitu ya, toko ke end user seperti itu. Jadi kita nyasarnya ke agen, dimana agen itu kita ditarget bahwasanya 1 bulan seperti di daerah Jember kayak gitu ya, setiap bulan harus kirim 1 mobil kira-kira 175 kodi, belum lagi nanti ke Serang, belum lagi nanti ke Tanah Abangnya, sehingga apa, pekerja kita kerja terus, nggak nganggur. Apakah motivasi yang membuat ibu ini untuk mengembangkan usaha, memilih usaha di bidang ini? Oke, yang pertama saya memilih di usaha di bidang ini karena apa, itu adalah usaha ayah saya, dimana saya dari kecil itu makan dari uang kopiah juga. Jadi ayah saya meninggal kayak gitu, usahanya nggak boleh meninggal juga, harus dikembangkan seperti itu. Kemudian saya juga terus-terusan belajar karena ketika ayah saya meninggal, saya sama sekali tidak tahu kopiah itu bahan-bahannya apa, kualitasnya bagaimana, pelanggan ayah siapa aja, piutang apa, itu saya sama sekali nggak tahu. Jadi saya baru benar-benar belajar ketika ayah nggak ada, seperti itu. Jadi belajar itu saya hamil besar waktu itu, hamil besar 8 bulan anak kedua, ayah saya nggak ada. Terus habis itu saya setiap pulang kantor istirahat, jam istirahat saya belajar di toko-toko, di orang-orang sini, di orang-orang kopiahan, bahannya itu ada apa aja. Terus habis itu grade-grade-nya kopiah itu yang pertama bahannya kayak gitu, terutama bludru kayak gitu ya. Bludru itu ada grade apa aja, yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, saya catat semuanya. Terus habis itu bahan selain bludru apa, saya nggak tahu sama sekali. Bos-bosan pun loh saya nggak tahu gitu. Bos ada bos Clarissa apa-apa itu saya nggak tahu. Saya langsung belajar di orang yang jual bos-bosan. Ada biasanya ayah pakai apa, ini pakai apa, harganya berapa kayak gitu. Saya door to door waktu itu saya belajar juga bagaimana ini kalau seandainya kita ditinggal orang tua nggak langsung gini kan gitu kan, justru gini dulu kayak gitu. Uang ada berapa, kalau ini sekarang kayak gini, produksi bagaimana saya harus membiayain produksi ini, bagaimana saya harus ke depannya seperti itu. Nah kita itu harus terus-terusan belajar untuk itu. Berarti motivasinya itu lebih ke untuk meneruskan dan mengembangkan. Bagaimana supaya usaha ini nggak berhenti. Nggak berhenti. Pun sampai sekarang saya untuk saat ini pemasaran kopi memang agak menurun sedikit kan gitu kan. Kalau dia di sini kan pakai sih nggak harap katakanlah seperti itu ya. Nah saya ini tahun kemarin pengennya gini, kenapa songkok itu sekarang rada punah kayak gitu ya. Jangan sampai anak-anak sekarang yang udah mudinya kayak Mas Diar sendiri paling gelem nggak ngerakit, nggak gelem ya kan. Lah terus habis itu pengennya mana ke pabrik masih bagian opo ae namanya pabrik kan kayak gitu ya. Lah kalau udah mudinya sekarang nggak ono sing ngerakit kopi ya, kira-kira nantinya kopi itu akan berkembang nggak kalau nggak ada pengrajin? Iya Bu. Nah, maka dari itu aku dari tahun kemarin tuh kepingin kopi itu berkembang lagi. Jadi anak muda-mudinya mau untuk bekerja di Songko, bukan bekerja ikut orang, nggak itu ya dewe nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting jangan sampai punah gitu. Terus habis itu yang selanjutnya kok penjualan songkok lebih minim sekarang kayak gitu. Ayo diviralkan lagi supaya muda-mudi gelem gawe songkok kayak gitu, supaya nek muda-mudi gelem gawe songkok, akhirnya pemesanan bertambah, pengusaha songkok nantinya nggak aku tok semuanya kayak gitu juga bisa berimbas kayak gitu. Makanya kemarin kami buat songkok, kampung songkok, sentra songkok yang langsung di
diabsahkan oleh bupati. Tapi ya gitu, kita kan apa ya, mudah-mudahan tahu ya apa prosesnya kan gitu ya. Lah, tapi ketika kita itu genjot sekuat tenaga, ayo apa yang dibutuhkan, ayo di online loh, ayo nggak apa-apa, nantinya ada tim online kayak gitu, mencoba di sosial media atau marketplace kayak gitu. Ayo, ketika orang-orang dimintain foto di Kampung Songko gitu, dimintain foto melempem, terus mari ngono masa aku toh sing ayo kayak gitu, wis jarno akhirnya tuh gitu loh. Sedangkan kemarin dia kan tahu sendiri di sini bangun ada taman, ada semuanya, fasum-fasum diperbaiki kayak gitu. Harapan saya itu kampung sini tuh jadi apa? Jadi desa pariwisata. Aku pengennya seperti itu, desa pariwisata, di mana desa pariwisata nantinya bisa bekerja sama anak-anak SD, TK, di mana ketika ada acara apa ya, kalau yang luar sekolah kayak gitu nantinya di sini, nantinya ada di BSG. Ayo dikenalkan bahwa Kopia atau Songko itu dari Gresik. Nggak ada yang tahu anak kecil sekarang. Ayo Kopia itu dari Gresik. Di sini nanti ada orang yang soga kayak gitu, anak kecil-kecil ayo diajarin untuk gambar soga. Itu adalah apa ya, bagus sekali gitu loh gitu. Terus habis itu ayo dikembangkan ini kayak mahasiswa ayo ikut mempopularitaskan Songko seperti itu. Berarti poin utamanya selain karena untuk mengembangkan dan itu dan kata Amen kan tadi meneruskan usaha bapak, usaha dan bapak. Di selain kan poin utamanya bahwa ini motivasinya itu salah satunya supaya Songko itu nggak punah. Iya nggak punah. Dengan caranya gimana caranya itu mempopularitaskan ke masyarakat umum. Saya mungkin kecewa ya, jadinya gini, kayak kemarin kita diundang oleh Dekranasda, Songko diagung-agungkan kayak gitu. Tapi ketika acara inti Pak Bupatinya nggak pakai Songko, bagaimana caranya ini mempromosikan bahwa Songko itu dari Gresik kayak gitu? Lah harusnya kayak gitu dibawa terus, kayak Pak Prabowo kayak gitu, dia beliaunya itu dinas luar negeri selalu menggunakan Songko, bahwasanya Songko itu dari Indonesia kayak gitu. Sedangkan Indonesia nya di mana? Di Gresik. Nah sedangkan Gresik sendiri kita pernah ikut untuk apa ya namanya kayak gitu ya, business matching ya, bahwa produk-produk yang bisa diekspor nantinya kayak gitu. Songko itu nggak kelebih. Terus ya apa caranya kita untuk mempopulerkan kayak gitu? Akhirnya kan kita ya apa ya kayak gitu kan? Bukan hanya usaha aku aja. Saya itu membawa ayonya iso tuh kabeh bareng-bareng. Nah, dan selanjutnya di usaha yang sekarang Mbak jalankan, usaha Songko ini ada nggak pembeda Songko Angsal Mas ini sama Songko yang lain? Mungkin ciri khas tertentu atau apa? Kalau Songkonya itu sama, cirinya juga ya sama. Yang ngebedain itu nantinya ada kualitas sendiri-sendiri. Jadi kualitas itu dari apa? Dari bahannya, bahan berutrunya, bahan gos-gosannya, seperti itu. Nantinya ada Songko tanpa kertas, katanya kalau yang di Awi itu Songko tanpa kertas. Kalau di kami Al-Arif, Songko tanpa kertas sama. Kemudian nantinya Songko yang seperti orang-orang biasanya kayak gitu, di bawahnya Songko tanpa kertas. Kayak gitu kita ada Songko Zam-Zam atau apa ya lupa sampean mereknya, ada air Zam-Zam, ada Alfat juga kayak gitu. Lah terus habis itu nantinya di bawahnya ada kualitasnya kita namanya kualitas deluxe kayak gitu. Nah kualitas deluxe itu mereknya Angsa Emas. Nantinya di bawahnya Angsa Emas ada kualitas superior. Nah superior itu yang terbawa kayak hotel superior, deluxe, suite kayak gitu ya. Kita yang terbawa itu adalah superior. Nah superior itu mereknya ya Pawa,
untuk cirinya sendiri semuanya sama kayak gitu, hanya berbeda di bahannya aja, pun di orang-orangnya juga seperti itu. Boleh tahu nggak sih Mbak, manajemennya memasarkan itu kayak gimana sampai bisa dikenal banyak orang? Manajemen pemasaran kita itu door to door deh waktu itu. Jadi door to door, katakanlah dulu kan ayah menyimpan buku kayak gitu ya, namanya siapa, semuanya saya telepon dan saya datangi. Waktu itu saya datang di Bandung ada 2 orang, terus habis itu di Jakarta Pusat Tanah Abang, di Jatinegara, kita door to door. Jadi sebenarnya sih dari warisan dari ayah saya ya, jadi nama-nama tersebut saya tahu seperti itu, langsung saya hubungin lagi. Sebelumnya yang udah nggak kontak sama ayah kayak gitu, saya hubungin lagi agar bisa kontak lagi, bisa order lagi seperti itu. Akhirnya kita juga sebenarnya sekolah kayak mahasiswa kayak gini nggak melulu mengenai pelajaran, kita harus saling terkoneksi satu sama lain, kita harus cari teman sebanyak-banyaknya kan kayak gitu ya. Ketika kita baik nantinya itu ada orang yang tahu kayak gitu, dia percaya sama kita kayak gitu, akhirnya kita dapat order dari temannya tersebut dapat order dari luar negeri, sehingga dari luar negeri tersebut order di teman saya order di saya, akhirnya kita bisa ekspor barang tersebut, barang tersebut gitu. Mbak Nurul, saya mau melanjutkan pertanyaan tentang rekan saya tadi kan, apa sih yang kelebihan dan atau dari kelebihan atau keunggulan dari produknya sampean. Nah itu aku tanya kan Pak, saya tanya itu dari kelebihan atau keunggulan tersebut, apa pencapaian yang bikin produk tersebut barangkali jauh mungkin setelah kualitas tersebut dikenal orang yang nah itu akhirnya sangat meningkatkan lagi pergerakan. Jadi gini, yang pertama persaingan harga. Lah bagaimana harga itu kita bisa murah? Ya kita cari dong untuk tangan pertama yang tadi, kan beda dengan orang-orang yang lain. Orang-orang lain apakah bisa impor sendiri? Tidak bisa, kita impor sendiri. Sehingga kalau impor sendiri kita memiliki harga lebih murah, kita jualnya bisa lebih murah. Ketika lebih murah itu orang-orang pengennya order kita apa yang mahal. Nah seperti itu, sehingga kita ketika murah terus habis itu udah waktu awal-awal dulu kayak gitu kita nggak ada dana, katakanlah kayak gitu, ayo kes-kesan kayak gitu. Tapi ketika sekarang ada dana, terserah mau bayar berapa bulan, kita sudah kuat kan gitu. Nah ketika sudah kuat, harga kita di bawah rata-rata, katakanlah kayak gitu, sedikit di bawah rata-rata, dengan tempo itu sakarapmu kayak gitu loh, apa nggak ngerti juga gitu. Jadi bagaimana caranya itu kita dapat untuk harga semurah-murahnya, jual bagaimana jual sebanyak-banyaknya kan gitu ya. Hukum ekonomi itu. Kenapa kok milih meneruskan usaha soko ini? Kenapa Mbak buat kayak mungkin kan kopi atau apa itu lebih hits di kalangan anak muda gitu. Jadi seperti ini, karena kita sudah mempunyai orang produksi, ya kan? Sempat kita coba untuk kopi, tapi akhirnya jatuhnya itu satu lebih mahal daripada di Bandungan kayak gitu. Terus habis itu kita SDM kalah dengan SDM, dimana orang-orang sini kalau dikasih hal yang baru itu sulit untuk menerima. Nah itu kalau seandainya pernah saya coba ternyata hasil nggak begitu maksimal. Terus habis itu harga ketika kita di pasaran, menjual di pasaran, harga kita tuh kalah dengan yang Bandung, dimana apa ya, di Bandung kan juga UMKM seperti ini dengan harga dia sudah lihai. Lah kalau ini
dia belajar lagi. Satu hari biasanya dapat 5 kodi, katakanlah 100.000 dia udah dapat. Nah ini belajar lagi 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari dia nggak dapat apa-apa. Mau nggak? Kan nggak mau. Akhirnya untuk apa ya, SDM-nya nggak bisa, ya sudah kita tutup kayak gitu. Akhirnya kita kembangkan lagi yang Songkok ini, karena kalau Songkok SDM-nya di sini sudah memenuhi persyaratan, sudah bisa semuanya. Kendalanya di SDM juga ya. SDM. Baik Pak, kali ini saya melanjutkan pertanyaan berikutnya gitu. Nah, ini kita membahas tentang senang dan sedihnya gitu ya, dalam dunia usahanya. Dimana dulu kan mbaknya juga pasti pernah terjun ketika menghadapi yang namanya COVID, Mbak ya. Nah itu tantangan Mbak, tantangan terbesar mbaknya itu pas ketika COVID itu gimana sih Mbak? Nah, termasuk barangkali bisa dijelaskan dari susah atau senangnya after atau sebelum COVID ini. Oke, jadi gini, ketika kita sudah apa ya, sudah enak ya untuk Songkok ini, gitu, terus habis itu dilanda COVID. Bagaimana caranya bahwa pekerja saya nggak berhenti? Waktu itu usume apa, peluangnya apa yang bisa kita kerjakan. Nah, sampai-sampai saya buat masker scuba. Oh, masker. Iya. Jadi selain Songkok disisipi dengan usaha yang lain, masker scuba. Ya sudah, kita jalan terus sampai orang-orang yang produksi Songkok akhirnya produksi masker. Setelah itu, setelah scuba nggak boleh, surut balik lagi ke Songkok. Ya itu adalah ya apa ya, memang apa, perjalanan itu kan nggak tahu ya nantinya seperti apa. Seperti itu. Ya udah, kita beralih karena yang pertama itu bagaimana caranya kita bisa beralih, kuat dana. Ketika kita mau beralih dana nggak kuat, podo itu kita gulung-gulung nantinya. Terus habis itu nantinya kalau seandainya kita mau beralih, terus habis itu usaha baru lah kayak gitu, dapatnya uang dari mana? Dari bank. Aduh, jangan sampai seperti itu. Jadi harus tahu prospek ke depannya seperti apa, ininya apa, kayak gitu baru kita dari berangkat. Tadi kan yang saya tangkap dari yang Mbak Nurul sampaikan itu kan susah dan senangnya. Yang saya tangkap itu senangnya kan mungkin bisa membuat produk baru, salah satunya masker. Senangnya apa? Kita goalnya ya kita bisa punya rumah, kita punya mobil. Ayo gitu ya. Itu senangnya. Mau jalan-jalan, oke, kayak gitu ya. Terus habis itu pengusaha tanpa ada, oh cutinya kapan? Enggak, pengen mau apa? Oke, kayak gitu. Yang penting waktu ada, duit ada, kendaraan ada, oke, yang gitu ya. Itu senengnya. Nah, kalau untuk susahnya juga, mungkin apa sih? Titik terendahnya. Iya. Titik terendah itu ketika COVID waktu itu banyak yang gak bayar. Itu ya pembayaran mundur kayak gitu, itu kan juga waduh gimana ya kayak gitu. Jadi semakin rodok boso dikit lah kayak gitu. Itu terus habis itu pernah juga ketika ada pemesanan Songkok kayak gitu ya, udah ditulis Songkok AC kayak gitu, Songkok polos AC, ternyata kebacanya Songkok polos, sudah jadi semuanya, ternyata nggak ada yang motif AC-nya, akhirnya nggak diambil. Itu adalah sedihnya ya. Bagaimana nantinya kita berpikir lagi untuk ini dijual kemana kayak gitu. Ayo siapa yang mau beli ini? Salam senang. Salam senang. Tadi kan kita sudah bahas susah dan senang ya. Susah dan senangnya usaha ibu ini. Sekarang kita mau lihat bagaimana ibu melihat peluang kedepannya di era yang modern ini. Bagaimana cara memasarkan rokoknya agar lebih berkembang lagi di era yang modern ini. Oke, seperti kita ketahui bahwa Songkok itu sudah dikenal oleh banyak orang, termasuk di negara lain. Betul. Seperti kalau kita umroh kayak gitu ya, kita pakai Songkok kayak gitu. Orang lain sudah tahu kalau itu adalah orang Indonesia. Berarti itu adalah
ciri khas atau bisa disebut juga apa ya? Jati diri, Budaya. apa ya menurut saya jenenge? Ikonnya. Oh iya, menjadi identitas bangsa Indonesia kan kayak gitu. Berarti bisa dong kalau songkok ini apa dijual di luar negeri yang mayoritasnya banyak muslim seperti itu dulu. Karena apa? Yang pertama, songkok itu memang dibuat acara keagamaan, tidak juga itu bisa kalau di Indonesia kan acara budaya kan kayak gitu ya. Lah kita menyasar di Brunei Darussalam atau Timur Tengah seperti Arab Saudi dan sekitarnya. Terus habis itu negara tetangga yang dekat seperti Malaysia, banyak muslimnya kayak gitu. Boleh dong dicoba kayak gitu ya. Nah, maka untuk kedepannya songkok itu bisa untuk diekspor ke luar negara Indonesia. Kalau ekspor memang artinya luar ya, diekspor ke negara lain kayak gitu. Nah, membahas soal ekspor, soalnya itu kan nggak mudah ya, nggak semua orang itu bisa ekspor. Iya. Nah, itu bagaimana sih Mbak gitu proses untuk Bisa ekspor. ke Oke. Yang pertama kita bisa ekspor itu satu kalau ada pembelinya. Nah, bagaimana caranya? pasti dan Mbak. Kita mencari pembeli terlebih dahulu, kan kayak gitu ya. Lah, ya apa caranya bisa ada pembeli? Kita promosi kayak gitu, atau juga ada koneksi, promosi dan koneksi. Ketika promosi itu sudah dilakukan, ada koneksi yang bisa membawa untuk menghubungkan penjual dan pembeli. Akhirnya kita deal untuk jual beli, pemesanan, ada PO kayak gitu. Oke, kita buatin seperti itu. Lah, setelah itu kita membuat produksi. Terus habis itu bagaimana kita bisa ekspor ke sana? Lah, harus ada perizinan-perizinan yang dikantongi. Nah, salah satu perizinan yang ada bisa dikantongi itu yaitu ada dua. Yang pertama harus memiliki NIB, nomor induk berusaha. Nah, nomor induk berusaha itu harus dengan KBLI yang sesuai. Ketika kita produksi songkok yaitu KBLI yang harus dipilih 14131, di mana KBLI itu yaitu industri perlengkapan pakaian dari tekstil. Songkok itu adalah industri perlengkapan pakaian kayak gitu. Yang kedua harus memiliki NPWP. Nah, ketika itu sudah dikantongi, pembeli sudah ada, terus habis itu perizinan sudah ada, insya Allah ekspor itu mudah. Seperti itu. Apa sih Mbak harapan atau rencana kedepannya untuk usaha songkok ini? Ya, harapannya yaitu songkok itu tidak punah seperti itu. Itu adalah harapan benar-benar harapan gitu. Kalau seandainya punah, kita usaha songkok tapi udah punah dari produksinya, atau sekarang mudah-mudahan nggak ada yang pakai songkok, ya buat apa kita produksi kan gitu. Berproduksi ya bagaimana kalau nggak ada yang produksi, masih kerjain sendiri kan nggak mungkin kan gitu. Lah, ketika nantinya harapannya ya ketika semuanya songkok itu banyak digunakan sehingga kita banyak menerima pemesanan. Ketika kita menerima pemesanan, maka kita bisa membantu pemerintah untuk apa? Akhirnya meminimalisir pengangguran. Ya, ada pesan-pesan buat anak-anak muda zaman sekarang untuk termotivasi membangun usaha seperti itu ya. Yang pertama harus tetap semangat, jangan teruslah belajar itu bukan belajar buku aja ya, belajar membaca keadaan,
belajar membaca peluang itu harus ya, karena ketika ada peluang peluang seperti ini kayak gitu itu harus bisa dibaca kayak gitu, agar pokoknya jangan males kayak gitu, semangat terus. Itu aja sih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Dengan sesi ini saya kami banyak mendapatkan inspirasi. Semoga pengalaman dan pemikiran Ibu ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Mungkin dari pertanyaan kami barangkali ada salah kata atau salah ucap, kami minta maaf. Oke, sama-sama. Baik, mungkin pertanyaan ini kita akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dong. Oh, boleh. Oh, iya. Ya. 2, 3 kucing berlari. Cakep. Semoga songkok semakin lestari. Boleh nambahin nggak Bu? Iya, silakan. Ke pasar membeli ikan lele, ikan tuna. Dari kami cukup sekian. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye.